Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang trader Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Seperti biasa trader, kita akan mengulas informasi terkini, tercepat, terakurat yang terjadi sementara ini di pasar trading. Saya akan membawakan secara analisa ini secara fundamental, sentimen maupun secara teknikal. Oke, tanpa membuang waktu lama lagi, kita akan langsung coba masuk di platform kita untuk menganalisa. Oke, teman-teman semuanya, kita coba masuk langsung di sini dulu ya. Oke, trader. Seperti biasa trader, informasi terbaru terkini yang kita akan selalu mulai dari Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini? Pasaran mata uang diperdagangkan tanpa arah dalam kisaran sempit ya, 1.07 sampai 1.0780 sampai 0798. Sangat sempit, tapi hari ini saya bisa meyakinkan bahwa hari ini adalah cikal bakal untuk kenaikan mata uang euro ke depan. Kemarin dulu mungkin adalah yang paling terendah, setelah itu dia udah mulai meranjak naik ke atas ya. Oleh karena itu saya masih beranalisa bahwa sudah saatnya euro maupun yang lain-lainnya akan naik ya, apalagi nanti besok pada hari Kamis ada statement dari Gubernur Sentral Bank ya, dan Gubernur Sentral Bank Amerika dan Gubernur Sentral Bank Eropa ya. Oke, pelaku pasar sedang menunggu dikte dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell dan Presiden Sentral Bank Europe Christine Lagarde pada besok hari ya. Aset ini cenderung lebih rendah bulan ini di tengah jalur yang dialihkan oleh The Fed dan ECB menuju kebijakan suku bunga masing-masing ya. Kita udah lihat, saya udah bilang kemarin bahwa Hawkins akan terjadi di Amerika, dikeluarkan oleh Central Bank Amerika. Oleh karena itu apabila Hawkins, artinya akan terjadi reversal di mana-mana. Pengetatan ya untuk mengontrol inflasi ya. Jadi Hawkins ini dibuat supaya bisa mengontrol inflasi, supaya inflasinya tidak naik kemana-mana. Memang sekarang Amerika dolarnya meningkat, benar. Akibat dolar meningkat, inflasi ya. Karena inflasi itu harus ditekan. Oleh karena itu, Gubernur Sentral Bank Amerika menurut informasi, kemungkinan besar Hawkins akan digunakan pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan langsung coba masuk ke platform. Kita melihat bagaimanakah platform trading per hari ini dari Euro Uncle Sam Dollar. Trader, kita lihat dari Euro Uncle Sam Dollar secara garis besar, kita lihat pada hari ini sudah sangat jelas bahwa bullish akan terjadi pada hari ini. Sangat kuat, the strong bullish pada hari ini trader ya. Oleh karena itu trader bisa melihat oke, arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana ya. Sekarang kita coba masuk di time frame lebih pendek. Oke. Dengan rentang harian yang saya coba bawa adalah 1.07824 sampai 1.08220, trader bisa lihat di sini ya. Kalau udah posisi sampai di sini udah tidak ada peluang lain trader. Puncaknya bullish sudah terjadi dan kemungkinan besar dia akan mencoba untuk reversal, pembalikan arah. Oleh karena itu saya berasumsi kalaupun dia terjadi pembalikan arah, karena kita udah lihat di sini RSI udah dari 70 turun ke bawah, begitupun juga stochastic sudah terjadi titik pertemuan. Saya berasumsi bahwa apabila terjadi bearish hari ini ya, pada kesempatan ini sebelum masuk fase Eropa dia akan sampai di titik sini. Saya berasumsi 1.1081100 ya. 1.08100. Nah, dia akan mencoba untuk melewati di sini. Kalaupun dia bisa tembus, dia pasti akan mencoba masuk di sini. 179. Tapi menurut saya 1.08 adalah nilai yang benar-benar win-win solution yang akan dicapai. Oleh karena itu trader bisa menggunakan pending order dalam trading ya. Trader bisa menggunakan misalnya sell stop di sini untuk berasumsi bahwa dia akan turun sampai di sini. Tapi secara garis besar trader bahwa hari ini bullish masih sangat kuat pergerakan untuk mata uang Euro Uncle Sam Dollar. Oke, selanjutnya kita tinggalkan Euro Uncle Sam Dollar, kita coba masuk di Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar? Trader bisa lihat dengan jelas bahwa pasangan Pound Sterling Uncle Sam Dollar meningkat tajam setelah merasakan tawaran beli signifikan mendekati support psikologi 1.3000. Selain itu, komentar dari Ketua Fed dan Gubernur Central Bank England bahwa peristiwa besar pekan ini harus diwaspadai. Kamis dan hari Jumat adalah momen di mana benar-benar kita harus mewaspadai hal tersebut. Ya, harus benar-benar diwaspadai.
Nah, selanjutnya kita lihat bahwa investor mengharapkan sedikit lebih banyak panduan Hawkins dari Gubernur Central Bank England karena inflasi yang lebih tinggi di zona Inggris dapat memaksakan kenaikan suku bunga, ya. Oleh karena itu banyak investor yang lebih memilih untuk Hawkins untuk terjadi di Inggris, ya. Oke. Sekarang kita lihat, kita coba masuk di platform. Sekarang kita coba masuk di platform pound sterling uncle sam dollar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling uncle sam dollar pada hari ini? Sudah sangat jelas kita lihat di time frame lebih panjang 1 hari. Jelas bahwa hari ini lebih banyak ke bullish. Kekuatan sentimen bullish sangat kuat pada hari ini, ya. Sudah sangat jelas RSI menunjukkan arah ke atas, begitupun juga di MACD. Bullish sangat kuat hari ini, dan kalau menurut perkiraan saya dia akan mencoba naik sampai di level sini malahan. 1.307. Dia kan masih bergerak di 1.30 ya. 300 ya. Ini seperti kemarin kan 300. Makanya saya bilang hari ini trader, tema hari ini sebenarnya saya mau membawakan tema bahwa hari ini sudah saatnya untuk euro dan pound sterling naik tajam. Sudah saatnya. Kenapa? Karena besok akan menjelang Hawkins. Oleh karena itu, menurut analisa saya bahwa saat inilah euro dan pound sterling sudah saatnya untuk terjadi reversal naik. Ya. Sudah saatnya untuk terjadi reversal naik. Oleh karena itu trader, kalau menurut saya puncaknya kerendahan dari pound sterling maupun dolar, ya, pound sterling maupun euro itu adalah kemarin, ya. Kalau menurut analisa saya, ya, kalau kita lihat di dolar, di euro uncle sam dolar nih, menurut analisa saya kemarin itu titik terjadi itu nih, titik ini adalah titik yang paling terendah. Setelah itu, menurut analisa saya ini adalah titik yang paling terendah dan dia udah saatnya naik. Dan menurut analisa saya dia akan naik, mencoba naik sampai ke titik di sini untuk euro USD 1.09. Apabila tembus dia akan mencoba naik ke sini. Nah, 1.10 ya. Tapi kalau untuk pound sterling uncle sam dolar, saya berasumsi bahwa dia akan mencoba naik di level sini. Nah, ya. Dia akan mencoba naik di level 1.30809. Dan titik yang paling tertinggi akan dicoba naik oleh pasangan mata uang ini adalah di sini. 1.32. Ya, ini adalah titik yang paling tertinggi. Dan memang sudah saatnya mata uang ini untuk naik. Coba kita sekarang lihat di time frame yang lebih pendek. Karena dia adalah bullish, dari sini sudah sangat jelas trader. Trader udah bisa lihat. Dia udah menyentuh rentang hariannya. Rentang harian saya pada hari ini di 1.29853 sampai 1.30447. Dia udah menembus rentang harian sini, ya. Retracement-nya di sini tidak gagal, ya. Dia untuk mencoba naik lagi ke atas tapi gagal. Oleh karena itu dia sekejap mengambil nafas dulu, agak sedikit penurunan. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya, kalau dia terjadi penurunan, nilai terendah yang bisa dia capai untuk terjadi penurunan adalah 1.30139 di sini, ya. Setelah itu dia balik lagi naik ke atas. Oleh karena itu trader kalau mau jadi smart trader, ya trader bisa aja menggunakan pending order, misalnya sell stop di sini, atau kalau trader udah merasa bahwa tidak bisa mengejar lagi, ya trader bisa menggunakan di sini buy limit untuk kick balik naik ke atas. Udah selesai. Kita trading itu pas momen aja. Kalau tidak ada momen jangan pernah trading. Jadi trader trading bisa menggunakan pending order. Ini bukan FTT, ini bukan binary. Ini adalah forex. Pergunakan tools dalam trading. Banyak sekali tools yang bisa digunakan dalam trading, ya. Oke. Trader bisa lihat di sini ya, sangat jelas. Sangat jelas trader bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan ke depannya seperti kayak gimana, ya. Nah, oke. Kita tinggalkan ini pound sterling uncle sam dollar. Prinsipnya saya udah bahwa trader udah sangat paham. Kalaupun dia turun, dia pasti akan naik lagi ke atas. Sangat jelas, sangat jelas. Cuman sekarang masalah dia turun sampai titik di mana trader bisa menganalisa. Kalau saya menganalisanya sampai 1.30, setelah itu dia naik lagi karena tendensi hari ini lebih banyak ke bullish. Oke, kita sekarang coba masuk ke gold. Nah, kalau gold kemarin prediksi saya 100% tepat. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Ya, kita lihat pergerakan gold hari ini trader semuanya. Pergerakan gold hari ini bahwa harga emas, ya. Akibat Hawkins yang akan terjadi, harga emas sudah mulai ambil gerak-gerak, ambil ancang-ancang untuk terjadi penurunan dan sudah terjadi penurunan. Harga emas berupaya pulih kecil setelah mencapai posisi terendah 6 hari di posisi 1943 karena kemunduran dolar Amerika yang berbasis luas, ya. Nah, selain itu meskipun kemunduran dari dolar, potensi bullish tetap utuh.
di tengah kenaikan yang sedang berlangsung dalam imbal hasil obligasi pemerintah Amerika. Lonjakan imbal hasil obligasi mengimbangi mundurnya dolar Amerika secara luas dan menjaga stabilitas dari gold. Oke, kita lihat langsung. Kita coba masuk langsung di platform. Nah, ini dia. Trader bisa lihat di sini platform. Trader bisa lihat gold sudah sangat jelas. Gold sangat jelas. Hari ini tendensinya lebih banyak ke bearish. Ya, sudah sangat jelas. Kita coba lihat masuk ke time frame yang lebih pendek. Kita lihat rentang harian. Rentang harian hari ini saya mencoba memberikan rentang harian di 1939 sampai 1951. Ya. Trader lihat nih, dia udah turun ya di sini ya. Nih, udah menembus, ya dia turun. Nah, menembus ya dia mencoba menembus tapi tidak ya, dia akan naik. Nah, kalau menurut saya kalaupun dia naik ya, titik yang paling tertinggi yang bisa dicapai di sini. Ya. Tapi secara garis besar dia masih turun, trader. Secara garis besar dia masih tetap akan turun. Oleh karena itu, nah trader lihat ya. Nih, dia akan mencoba menembus tapi tidak jadi ya. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa hari ini kekuatan bearish sangat kuat ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sini dia ceritanya dia tidak bisa menembus rentang harian di sini ya, untuk mencoba tembus sampai ke bawah terus di titik support ke bawah terus tapi tidak sampai. Dia sementara sekarang terjadi koreksi dulu, mengambil napas sebelum pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Tapi saya yakin bahwa dia masih bermain di sekitar sini aja. Nah, dia sekarang kalau menurut pandangan saya dia masih main sekitar sini, mungkin masih akan terjadi sideways terus ya. Sideways mungkin sekarang ini dia naik agak sedikit naik, habis itu dia turun lagi ya. Habis itu dia turun lagi. Itu wajar dalam trading ya. Tapi posisi untuk sell tetap hari ini sangat kuat. Bearish sangat kuat hari ini. Oleh karena itu trader bisa trading ya menggunakan pending order. Dan itu adalah kunci dalam trading ya. Oke, trader, kita tinggalkan gold. Sekarang kita masuk ke Brent. Bagaimanakah Brent hari ini minyak? Untuk minyak hari ini bisa dilihat dengan jelas bahwa harga minyak anjlok pada perdagangan pagi ini. Kemungkinan investor sedang menarik cuan karena harga si emas hitam black gold. Emas hitam, sehitam orangnya, saya maksudnya. Sudah naik berhari-hari ya. Saya udah bilang bahwa udah saatnya semua pada turun. Pada hari Rabu, pukul 7:09 waktu Indonesia bagian Barat tadi, harga minyak Brent tercatat 107.25 per barrel. Dia ambles. Wah, ini yang tulis ini udah terlalu anak muda banget. Ambles ya. 5,22% ya dari penutupan kemarin. Setelah itu setidaknya ada dua faktor. Kenapa minyak ini anjlok? Pertama, koreksi. Sudah berada di atas puncak sekali saatnya turun. Yang kedua, prospek ekonomi dunia, perang yang terjadi. Apalagi sekarang sekutu-sekutu minyak semua lebih banyak mengalir ke Rusia. Jadi mereka yang memegang peranan penting, Arab dan lain-lain lebih mendekatkan diri ke Rusia. Ini menjadi tamparan keras buat Amerika dan lain-lainnya. Oke, kita langsung trader, kita coba masuk di platform kita. Kita masuk di platform, kita lihat di Brent. Nah, trader bisa lihat sudah sangat jelas. Kemarin dia turun, walaupun hari ini dia masih sedikit terjadi penguatan pagi, akhirnya dia bisa turun lagi ya. Nah, trader bisa lihat di sini secara garis besar hari ini dia masih melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Tapi kalau menurut analisa saya ya, dia masih bisa turun trader. Dia masih akan tetap bisa turun, apalagi secara teknikal udah terjadi titik perpotongan di stochastik ya, dan RSI ini dia cuman masih melihat arah dari antara pembeli dan penjual. Nah, tapi menurut analisa saya kemungkinan besar dia masih akan tetap turun, dan menurut analisa saya dia bisa turun itu sampai di level yang paling terendah di sini 104 ya. 104.79. Ini bisa. Coba kita lihat di time frame lebih pendek. Trader lihat di sini, ya. Trader lihat di sini, stochastik udah sedikit lagi terjadi perpotongan, jadi kemungkinan dia akan turun. Apalagi kalau trader lihat di sini ya. Kalau lihat di sini rentang harian yang saya coba bawa itu dari 106 sampai 108. Nah, tapi trader harus ingat bahwa di sini udah dikit lagi terjadi crossing, the dead crossing di sini ya. Artinya kemungkinan besar secara teknikal dia akan mencoba untuk turun terus ke bawah. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya ya, oke, dia akan koreksi naik di sini, tapi setelah itu dia akan turun.
Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalau penurunan dia ya mungkin paling rendah menurut analisa saya ya, dia bisa turunnya itu sekarang walaupun memang dia agak naik tadi ya. Dia turunnya itu kalau menurut saya sampai di 107,97 menurut analisa saya ya. Nah, setelah ini dia menurut saya dia akan turun. Ini dia setelah ini dia koreksi sedikit, tapi setelah itu dia akan turun lagi. Dia akan turun lagi. Nah, itu dia. Jadi trader dalam trading harus pintar mengambil posisi. Dalam trading itu tidak masalah kita mau gimana, tapi masalah yang paling penting adalah kita bisa mengatur cash flow kita supaya kita bisa profit. $1 pun juga adalah profit daripada loss $1. Kita harus punya target bahwa kita profit berapa dolar, setelah itu baru kita tentukan arah pergerakannya kemana. Oke, kita tutup ini brand, kita coba masuk ke Bitcoin. Nah, tapi informasi Bitcoin sekarang saya lihat dulu informasi Bitcoin sekarang. Nah, untuk informasi Bitcoin kita bisa lihat kripto. Harga kripto Bitcoin pada jajaran teratas terpantau mengalami pergerakan harga yang kompak. Mayoritas kripto hari ini semua hijau, naik ya. Prediksi saya udah seperti kayak gitu. Berdasarkan data dari Coin Market, kripto Bitcoin menguat tipis 1,40% dalam 24 jam terakhir atau 4,36% dalam sepekan ya. Ini harus dilihat benar-benar. Kita lihat harga kripto sekarang 41.299,38 dolar per satu koin kripto ya. Per 1.000 US dollar ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita coba langsung masuk aja ke platform. Kita masuk ke platform. Nah, sangat jelas kripto trader. Nah, trader bisa lihat rentang harian 1 hari terjadi penguatan. Nah, kalau menurut saya dia masih naik terus trader, dan dia akan naik menurut saya ya sampai level sini 42.190. Kalau dia udah tembus di sini, yang paling tertinggi menurut saya adalah akan tercapai di sini 42.5 lebih lah, ini taruhlah 530 ya. Dia akan masih bisa peluang naik sangat besar. Masih ada peluang naik sangat besar untuk kalau hari ini tidak, mungkin akan besok dan selanjutnya. Tapi masih tetap punya peluang naik. Dia sekarang kan lagi mencoba di level sini ya, mencoba level sini untuk turun apa naik. Kalau dia tidak tembus turun di sini, dia pasti akan naik di sini. Dan saya berprediksikan bahwa 42.000 adalah win-win solution untuk hari ini atau besok. Oke, kita lihat. Secara di sini kita lihat garis besar bahwa kripto masih menguat ya. Nah, oleh karena itu, trader bisa lihat ya. Sekarang dia akan coba tembus di sini dulu ya. Setelah tembus ini dia akan counter balik lagi ke atas. Oleh karena itu, hari ini 41.000 adalah harga yang pas untuk koin ini. Untuk bisa turun ke 40 kayaknya menurut saya masih jauh, masih jauh. Jadi akan bermain di sekitar sini aja. Masih di sekitar sini aja. Oke, trader. Selanjutnya kita akan melihat informasi selanjutnya dari berita ekonomi. Untuk berita ekonomi hari ini, trader sebenarnya berita ekonomi ini yang harus trader lihat nanti pada pukul 9 malam. Ada penjualan rumah lama di sana ya. Dan inventory minyak mentah 21.30. Selain itu juga ada tentang dolar Kanada, IHK yang sangat berpotensi berpengaruh terhadap dolar Kanada di sana. Trader harus lihat. Oke, trader semuanya ya. Sekarang karena ini udah selesai, saya pikir ya kita udah selesai di sini. Saya akan coba masuk dulu ke informasi selanjutnya tentang market. Ini dia. Trader semuanya, kalau trader punya waktu dan kesempatan, daftarlah bersama market, tradinglah bersama market. Kita punya 4 account, Konstandar, Fix, SCN, Syariah. Kita tidak kalah dengan broker-broker yang lainnya. Malahan menurut saya kita adalah pemenang. Kenapa? Karena tiap hari ada analisa harian. Tidak ada broker-broker lain kasih analisa harian seperti yang diberikan oleh market. Saya selalu membawakan analisa harian, dan analisa harian ini kalau trader mencerna setiap analisa harian saya bisa bilang bahwa 90% ke atas, 95% kebanyakan analisa saya tepat. Saya jujur sama trader semuanya. Saya selalu memberikan analisa harian. Selain di sini, saya juga menulis di blognya market. Semua yang saya tulis, saya bisa bilang bahwa sangat tepat keakuratannya. Ya. Tapi, yang menjamin ketepatan itu terakhir lagi ke trader sendiri. Saya memberikan berdasarkan visi saya, tapi harus dilengkapi oleh visi trader juga. Ya. Dan
ini adalah orang bilang paling bagus dalam trading ya. Trader harus benar-benar belajar dan belajar. Selain itu juga trader, kita juga punya hajatan yang lain. Kita punya kontes trading, kompetisi trading akun demo yang berlaku dari tanggal 3 April sampai 3 Mei. Caranya mudah, cuman mendaftar di link ini. Link ini ada di bawah ya. Di deskripsi saya akan selalu ada linknya di sana. Silakan daftar, gratis, dan bisa meraih hadiah sebesar $200 untuk pemenang pertama, 150 kedua, dan 100 pemenang ketiga. Bisa buat trader semuanya. Ya. Oke, trader semuanya. Ya, kita sudah berada ya di akhir acara ini. Saya berharap semoga ya acara yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ini yang paling penting. Akhir kata, saya akan mengundurkan diri. Saya berharap semoga analisa harian saya ini. Hari ini tema tentang saatnya euro dan pound sterling naik. Dan saya sudah menjelaskan itu dengan luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.